Dia belum santai. Tuhan kita Yesus Kristus masih bekerja terus sampai hari ini, ya, bahkan sampai nanti, ya, terus dia akan bekerja. Nah, saudaraku, kita kembali telisik kebenaran ini untuk panduan kita yang tidak hadir hari Kamis, supaya punya panduan juga bagi kita hari ini. Mari kita buka kembali Alkitab kita, Mazmur 110 ayat yang keempat, ya. Mazmur 110 ayat keempat untuk tuntunan kita sebentar, ya. Minggu hari Kamis memang ini sudah kita dengar, Roh Kudus sudah beri pencerahan kepada kita, tapi supaya kita memiliki pemahaman yang sama, mari kita kembali coba ulang ke belakang. Oke, sudah ketemu saudaraku? Baik, kalau sudah ketemu, ya, anak-anak kami jangan hilir mudik lagi, hormati Tuhan ya sayang ya. Ya, hormati Tuhan, hormati hadirat Tuhan. Ya, anak kami ya. Baik. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Tuhan telah bersumpah dan terus ya. Artinya apa? Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tidak pernah menyesal. Apa yang dia sudah lakukan, dia akan bertanggung jawab. Dia tidak ada menyesal. Nah, ini kita harus tahu, itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan kita yang tidak berubah. Apa yang dia sudah putuskan, apa yang dia sudah gariskan, dia tidak akan membatalkannya. Nah, apa yang tidak dibatalkan di sini? Nah, minggu lalu hari Kamis kita sudah bahas bahwa dia sudah menjadi raja di atas segala raja. Dia sudah dimuliakan. Dia didudukkan di sebelah kanan. Dia Bapa surgawi sudah memberikan kepada dia otoritas, penghormatan. Dia sudah menerima kemuliaan. Ya. Nah, terus dikatakan di sini bahwa Bapa tidak akan menyesal, Bapa Elohim tidak akan menyesal menjadikan dia imam untuk selama-lamanya. Nah, mau kita lihat saudaraku, kalau minggu lalu kita bahas bahwa dia sudah menjadi raja, dan juga sebagian kita sudah bahas bahwa dia sudah menjadi imam. Imam seperti apa? Nah, mari kita masuk saudaraku, karena ini masih banyak juga yang mau kita bahas, ya, supaya lewat kebenaran ini kita semua mendapatkan kekuatan. Karena saudaraku, di zaman-zaman akhir ini, kalau kita tidak kuat, saya mau bilang, siapapun kita bisa jatuh. Karena tidak ada yang kuat. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan, Dulos, yaitu dulu yang gereja yang di STT dan gereja yang dibakar di Jakarta. Itu ada seorang hamba Tuhan yang gondrong itu, yang panjang rambutnya. Mereka sedang sharing dengan seorang wanita. Wanita ini bicara begini, suaminya selingkuh dengan pendeta. Pendeta itu perempuan, jadi bukan laki-laki, saudara. Suaminya selingkuh dengan pendeta, dan pendeta itu juga adalah salah satu dosen di salah satu STT. Saudara, kita bukan mengumbar ini, tapi maksud saya apa? Supaya kita terus berdoa dan berjaga-jaga. Amin. Apa saya bilang? Supaya kita berdoa dan artinya tidak ada yang kuat. Itu makanya ibadah kita menentukan karakter kita juga. Semakin ibadah kita semakin solid kepada Tuhan, semakin nyatu kepada Tuhan, maka karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Itu pasti. Semakin kita nyatu dengan Tuhan, semakin kita mengalami hadirat Tuhan, maka karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Tidak mungkinlah orang karakternya semakin serupa dengan Kristus, sementara pergaulannya preman,
kasih seorang preman yang keluar kata-katanya pasti kata-kata mutiara. Makanya kita berkata apa? Jagalah pergaulanmu, karena pergaulan yang merusak apa? Ya, bayangkan seorang pendeta bisa melakukan. Jadi saya bilang tidak ada yang kuat. Itulah makanya kita perlu saling mendoakan. Saling mendoakan, saling memperhatikan, saling mendukung. Ya. Sebagaimana pelajaran kita harus saling melayani satu yang lain. Nah, oleh karena itulah maka kita perlu memiliki pemahaman ini, saudaraku. Jadi katakan menjadi imam untuk selama-lamanya. Mari kita lihat rujukannya, Ibrani pasal 4 ayat 14. Ibrani pasal 4 ayat 14. Oke, kita baca sama-sama. Yuk, 3, 2, 1 ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Elohim. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apa dikatakan? Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Mempunyai imam besar, apa fungsi imam itu? Kalau dulu di perjanjian lama, ya, imam besar itu, ya, Imam Harun itu masuk ke bait suci itu hanya sekali setahun. Hanya sekali setahun. Artinya apa? Ada tetap rentang waktu. Tetapi itu pun atas seizin Tuhan, itu pun atas aturan daripada Tuhan sendiri. Tetapi itu tidak maksimal, karena itu sebenarnya adalah mengacu kepada hari yang akan datang, yaitu wujudnya Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi apa yang terjadi di bait suci pada zaman perjanjian baru itu sebenarnya menunjuk atau mengarah kepada hal yang akan datang, wujudnya itu Yesus Kristus. Dulu Imam Harun. Nah sekarang imam kita adalah Yesus Kristus. Menjadi apa? Apa fungsinya? Nah Imam Harun ketika itu dia membawa korban. Korban apa? Korban pengampunan dosa. Jadi Imam Harun itu mewakili bangsa Israel untuk pengampunan dosa bangsa Israel. Dia yang berbicara kepada Tuhan. Dia yang berbicara kepada Yahweh Adonai Elohim. Nah sekarang siapa perantara kita? Luar biasa. Kalau dulu hanya sekali setahun, sekarang setiap hari. Setiap hari. Dan dikatakan karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Artinya melintasi semua langit itu menceritakan bahwa imam kita ini menjalani seluruh unsur kehidupan manusia. Itu makanya dia bisa menebus dosa kita. Itu makanya dia bisa mengalami apa yang kita alami. Dia bisa menangis. Ya. Dia bisa marah. Dia bisa tertawa. Artinya dia malah mengalami itu. Itu makanya kenapa dia harus dikandung. Dia menjadi janin, menjadi balita, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Artinya dia harus menjalani seluruh unsur kehidupan kita supaya dia bisa menjadi wakil kita. Dia bisa menjadi perantara kita. Dia memahami itu dan mengalaminya. Nah itu makanya saudaraku sangat luar biasa sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Harusnya bangga, harusnya terus bergairah. Kenapa? Karena ada jaminan. Terus katakan apa? Yaitu Yesus anak Elohim. Baiklah kita teguh berpegang pada apa? Pengakuan iman ini. Jadi saudara jangan goyah. Pegang teguh itu. Bahwa dia sudah menjadi imam. Dia sudah menjadi perantara bagi saudara. Coba kita lihat sebentar lagi supaya kita bisa mendapat gambaran lagi saudaraku. Mari lihat Ibrani pasal 8 ayat 6. Ibrani pasal 8
Ayat 1 dulu. Oke. Ayat 1 dulu. Oke. Apa? Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah apa? Kanan tahta yang maha besar di surga. Jadi dia duduk di sana. Hari Kamis kita bahas, dia sudah mendapatkan penghormatan, dia sudah mendapatkan pemuliaan daripada Bapa. Setelah apa? Setelah dia direndahkan serendah-rendahnya, setelah dia dihina sehina-hinanya, setelah dia dihujat sehujat-hujatnya, maka upahnya, upah kesetiaannya, dia mendapat kehormatan, dia mendapat pemuliaan, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya dia mendapatkan mahkota, dia mendapatkan pujian, dia mendapatkan penghargaan yang sebesar-besar dari Bapa. Artinya duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, terus dikatakan segala yang kita bicarakan tidak kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah tahta yang maha besar di surga. Kita lihat ayat 6-nya. Oke, kita lihat ayat 6-nya saudaraku, ya, supaya kita bisa ngerti ini. Oke. Tetapi dikatakan apa? Kita bahas sama-sama. Sekarang ia telah apa? Mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Menjadi apa? Menjadi perantara. Nah, menjadi perantara apa maksudnya di sini? Saudara dan saya bebas langsung kepada Bapa lewat Yesus. Jadi dia perantara. Maksudnya apa? Saudara berdoa, nggak perlu minta tolong sama pendeta. Pak pendeta doakan saya. Bukan berarti salah pendeta berdoa buat saudara atau buat orang lain. Tapi kita nggak perlu cari pendeta untuk mendoakan kita. Kalau mungkin kita bilang, Pak pendeta topang saya dalam doa ini misalnya. Katakanlah ada satu topik atau tema, topang saya dengan doa ini, boleh. Tapi kalau kita minta didoakan pendeta, sebenarnya itulah membuat kita juga jadi mengkultuskan pendeta. Jangan kita kultuskan pendeta. Yang kita kultuskan hanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bukan berarti salah. Topangan, topang. Tapi kita yang butuh. Saudara yang punya masalah, saudara yang punya persoalan, maka saudara harus berdoa, karena ayat ini sudah menjamin. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi apa? Pengantara. Itu huruf apa itu? Pengantarnya huruf besar loh, bukan huruf kecil. Pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, dari yang lebih daripada mulia. Nah, karena itu, saudara gak usah segan-segan menghampiri Tuhan. Kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa, dalam situasi kenyang, lapar, kedinginan, kepanasan, saudara dapat langsung berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi saudara jangan tersinggung kalau misalnya, kenapa ya pendeta ini gak mau mendoakan saya? Supaya apa? Supaya saudara jangan meninggikan pendeta, tinggikanlah Tuhan Yesus. Sekali lagi bukan berarti salah kalau saudara minta topangan, minta dukungan. Hari Kamis saya bilang apa? Ketika Musa berdoa, siapa mendukung dia? Harun dan Hur. Yang berperang di lapangan siapa? Yosua. Butuh topangan. Saya juga butuh topangan saudara. Tapi saya juga harus apa? Punya inisiatif. Kita perlu apa? Saling menopang, saling mendukung. Kita yang tahu kebutuhan kita yang tahu keperluan kita, maka kitalah yang harus berseru kepada Tuhan. Itulah imam besar kita, itulah imam besar agung kita, menjadi perantara bagi kita. Saya bilang sungguh luar biasa. Makanya gak perlu kita cari orang lain menjadi perantara. Cukup Tuhan Yesus. Gak usah aneh-aneh. Ya. Gak usah cari opung kita di kuburan. Opung pasu-pasu mahamyon. Ya, gak usah. Jadikan Yesus saja perantara. Karena kalau bukan dia perantara, berarti ada roh lain. Karena kita diajarkan Tuhan, kita hanya beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita nggak diizinkan kita beriman kepada yang lain. Nah, oleh karena itulah dia naik ke surga
supaya menjadi perantara. Berarti artinya begini, ketika kita ngomong kan Tuhan bilang gini, apa saja yang kau minta dalam namaku, apa saja yang kau minta demi namaku, maka apa? Bapa memberikannya kepadamu. Jadi kata, apa saja yang kau minta demi nama pendeta, nggak ada. Jadi demi nama Yesus. Nah, siapapun kita bisa. Di mana saja, kapan saja. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Bagi saudara luar biasa kan? Betul. Makanya mulai besok jangan bilang, pendeta datang dulu ke rumah kami, doakan kami. Tapi kalau bilang, pendeta datang ke rumah kami, topang dulu kami dalam doa, puji Tuhan. Tapi kalau bilang, pendeta datang ke rumah kami, doakan kami, saudara jangan sakit hati kalau mungkin saya hanya bilang, lanjut aja. Ya, karena begini, kadang-kadang kita ini mau benar tapi tidak mau dibenarkan kan? Itu masalahnya. Kita mau benar tapi nggak mau dibenarkan. Kita mau benar tapi kita nggak mau diajari. Itu masalahnya. Kenapa? Kita ini kadang-kadang dipengaruhi lingkungan. Apa itu lingkungan? Kebiasaan. Udah biasa kok begitu. Lingkungan. Makanya banyak kita nggak bisa bertumbuh karena lingkungan. Nggak bisa rohani kita maju karena lingkungan. Lingkungan menjadi ukuran bagi kita. Salah. Karena nggak pernah Yesus mengajarkan, belajarlah kepada lingkunganmu. Tuhan bilang, belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut, dan kuk yang kupasang itu ringan, maka bebanmu pun ringan. Jadi belajar sama Tuhan, karena Dia guru kita dan imam kita, bukan lingkungan. Memang ada kadang-kadang yang bisa kita ambil hikmah dari lingkungan kita. Bukan berarti sama sekali semua lingkungan itu salah, enggak. Tapi secara lingkungan membuat kita jadi stagnan. Iman kita tidak bertumbuh. Kita bergantung ke sana. Tapi puji Tuhan, imam kita, imam Yesus Kristus Tuhan, imam besar agung kita, rela menjadi perantara bagi saudara dan saya. Untuk itulah Dia naik. Yang pertama, Dia sudah menjadi raja. Makanya Tuhan itu double fungsinya. Double fungsinya. Raja dan imam. Alkitab mencatat, ketika seorang raja Israel yang digantikan oleh Daud melakukan hal yang salah, dia raja. Tapi dalam serta-merta dia raja, dia juga membakar ukupan. Maka Tuhan marah kepada dia, akhirnya dia dipecat jadi raja. Siapa itu? Siapa itu? Ya, berarti saudara tidak ikuti. Ya. Dia seorang raja, tapi dia ambil tugasnya seorang imam. Karena imam itu memang Tuhan sengaja dia terlambat menguji raja itu seperti apa. Maka dia bertindak membakar ukupan. Akhirnya Nabi itu marah sama dia. Dan akhirnya dia dipecat. Diganti oleh Daud. Siapa dia? Hah? Tuhan belum dengar. Siapa dia? Saul. Saudaraku, sepertinya saudara terintimidasi oleh si jahat. Tapi Yesus luar biasa. Karena memang Dia Tuhan. Bukan hanya sekedar suruh selamat, tapi Dia Tuhan. Dia sehakikat dengan Bapa. Dia satu dengan Bapa. Dia adalah firman yang menjadikan langit dan bumi dan seluruh isinya. Dia menjadi perantara bagi saudara saya. Oleh karenanya, serukanlah kepada Dia apa yang menurut saudara penting bagi hidup saudara. Haleluya. Itu saja. Nah, yang keempat. Bukan keempat. Yang ketiga. Untuk apa dia naik ke surga? Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi saudara. Mari saudara lihat Yohanes 15 ayat 2. Ayat 1-2.
Ya. Dia bekerja, saudaraku, sampai nanti selesai bangunannya, rumahnya. Ya tentu masalah rumahnya seperti apa nanti kita tidak kasih tahu, tapi ada beberapa hamba Tuhan yang setia, dia pernah melihat bahwa rumah itu sesuai dengan karya saudara di muka bumi, sesuai dengan perbuatan saudara. Itulah rumah nanti yang saudara huni di sana. Ya. Sebentar kita batas ini. Saya Roh Kudus ingatkan nih, ya, supaya saudara bisa paham. Batas dulu nih. Nah, kita lihat sebentar. Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 14, sorry. Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 ayat 12 13. Nih dia. Oke. Saya tidak tahu kenapa Roh Kudus ingatkan ini juga. Ya tentu pasti Tuhan punya kehendak, Tuhan punya kemauan, Tuhan punya tujuan. Oke, ayat 12 dan 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Elohim dan iman kepada Yesus. Nah, saudara perhatikan nih. Dia sudah perantara kita dan dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Bagian kita tinggal apa? Apa? Tekun. Menuruti apa? Perintah Tuhan. Dan beriman kepada Yesus. Tekun. Jangan pelentat-pelentut, jangan mubang lonong. Kata orang kami dari Syaktarmen. Jangan mubang lonong, jangan leteo bulok-bulok. Kalau muluk-muluk lah. Ya. Supaya apa? Supaya rumah yang sudah disediakan itu nanti kita bisa lihat seperti apa rumah itu. Jadi bagaimana rumah saya nanti di surga saya tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa. Tentu dia sudah mengerti itu, sudah memahami itu. Kenapa? Dia lihat apa yang kau kerjakan. Karena dia amati seluruh hidupku, seluruh langkahku setiap hari dia amati. Karena mata Tuhan ada di segala tempat. Itulah Tuhan. Ya. Terus dikatakan apa? Ayat 13. Dan aku apa? Mendengar suara dari surga berkata apa? Tuliskanlah. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya beroleh beristirahat dari jerih dalam mereka. Karena apa? Segala perbuatan mereka apa? Menyertai mereka. Haleluya. Amin. Perbuatanmu lah menentukan rumahmu nanti di surga. Dan itu sudah disediakan bagi orang yang sungguh-sungguh, bagi Kristen yang sungguh-sungguh, bagi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Yang tidak sungguh-sungguh tidak sampai, tidak masuk. Makanya Kristen kita juga harus kita pastikan, kita ini orang sungguh-sungguh apa-apa. Harus kita pastikan, jangan ada kita ikut-ikutan, tapi pasti. Kenapa? Ayat 12 tadi berkata apa? Coba perhatikan itu sekali lagi, saudaraku. Ketekunan, tekun, sungguh-sungguh, bayar harga. Bayar harga. Datang pun hujan, datanglah beribadah, datanglah berdoa. Panas pun datanglah, lapar pun datanglah. Datanglah sama Tuhan. Beri kesempatan terus sama Tuhan. Beri tempat bagi Tuhan dalam hidup kita. Beri tempat bagi Tuhan dalam rumah tangga kita. Beri tempat bagi Tuhan dalam pekerjaan kita. Beri tempat. Tekunlah. Dan dikatakan di situ, tekun saja tidak cukup. Beriman kepada Yesus. Banyak orang kerja bertekun tapi imannya bukan kepada Yesus. Banyak itu. Semuanya. Sampai dia bilang gini, kalau enggak aku kerjakan emangnya datang. Betul. Kerja keras kita tidak akan pernah sia-sia upahnya. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, bisa kerja keras kita bisa sia-sia. Nah, ini akan menyertai kita. Jadi rumah saudara dan saya nanti ditentukan apa yang saudara buat di muka bumi. Jadi kalau saudara nanti mau rumahnya kan seperti kandang ayam, ya main-mainlah seperti ayam. Ya kan?
Ya. Tapi kalau rumahmu mau jadi mentereng di surga, semangatlah, bertekunlah. Teruslah berharap kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mau rumah itu? Ya. Atau rumah kandang ayam? Ya. Dan kita ke surga juga dengan perbuatan kita. Hari Kamis saya katakan begini. Apakah orang Kristen kalau mati semua duduk sebelah kanan Bapa? Karena sering kalau wah, dia sudah selesai. Dia sudah sehat. Nggak sehat bahoy nong, nggak sehat bahomong, nggak sehat bahoy to leh, na boruh amang boruh. Nggak sehat baho. Apa pula sehat sudah mati? Kadang-kadang terlalu banyak kalimat. Ya sudah meninggal lah. Terus saya bilang, wah, dia sudah di Yerusalem baru. Yang bilang dia Yerusalem baru siapa? Tuhan lah yang menetapkan dia bisa di Yerusalem baru atau Yerusalem lama. Tuhan menetapkan. Kenapa? Kalau dia penjudi, dia perampok, dia pendukun, dia peramal, dia pemabok, dia tukang pukul istri, dia maki-maki suami. Terus dia bilang, mati di Yerusalem baru. Emangnya Yerusalem baru itu tempat orang suka maki-maki? Karena ini perlu diluruskan ya saudara-saudaraku. Kadang-kadang kalau orang meninggal seringkali sepertinya bahasa ini, wah sudah di Yerusalem baru. Dan saya bilang itu pengajaran penyesatan. Sehingga pada orang Kristen tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Tidak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Hanya sekedar beragama Kristen. Dan semua bilang begini. Janganlah di tempat ini hanya sekedar beragama Kristen. Pastikan imanmu. Tekun. Bersungguh-sungguh. Bayar harga untuk itu. Memang untuk masuk surga. Tidak perlu kau tekun. Karena yang buat kau ke surga itu kasih karunia daripada Bapa di surga. Tapi kasih karunia itu, kalau kita tidak kerjakan dengan hati-hati, itu juga Tuhan bisa ambil daripada kita. Kasih karunia keselamatan itu, kasih karunia masuk surga itu, kalau kita tidak hati-hati, itu bisa Tuhan ambil daripada kita. Akhirnya kita tidak masuk ke surga. Nah saudara, ini penting bagi kita. Karena kita bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena kita pun akan ke sana. Itu iman kita. Rujukannya apa? Mari kita kembali tadi kepada Yohanes pasal 14 tadi. Rujukannya apa? Ya. Jangan lagi risau hatimu. Percayalah kepada Elohim. Percayalah juga kepadaku. Percaya kepada Bapa, percaya kepada di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Makanya semangat. Mungkin rumah kita di muka bumi ini tidak sementara rumah orang lain. Ya, kalau punya kesempatan bangun rumahmu juga mentereng. Kalau punya kesempatan. Tapi kalau tidak pun ada tempat berteduh, jangan kena panas. Kalau panas hari, jangan kena hujan, jangan kena embun di malam hari. Itu aja sudah syukur. Amin. Kadang-kadang kalau kita pulang, misalnya kita pulang kita coba jalan-jalan ke kampung-kampung ya. Itu kemarin waktu saya ngajar di Sibisa itu, ada di bawahnya seminar yang di Sibisa itu, ada di bawah itu ada kampung. Ada beberapa rumah di situ. Karena waktu itu air tidak ada. Di seminar tidak ada air, jadi kami harus mandi sekitar 1 kilometer melewati jalan setapak ke sana. Nah saya lihat di situ rumah itu sudah pada kosong, itu rumah-rumah Batak semua, ya di bawah itu. Tapi ada mata air di sana. Saya percaya keturunan yang punya rumah itu, saya kira mungkin sudah ada yang jadi jenderal hari ini. Mungkin rumahnya sudah ada yang mentereng di kota-kota, saudara. Artinya apa? Mungkin kita memiliki rumah seperti itu sampai hari ini. Tapi ingatlah, ada rumah masa depan. Haleluya. Ada rumah masa depan. Katakan sama-sama dengan saya, ada rumah masa depan. Terbuat dari mana? Emas. Makanya kalau saudara belum punya emas, atau saudara juga punya emas sekarang, kalau emasmu hanya 1 kilo, enggak usah mentel-mentel lah. Bilang sama kiri kananmu, kalau emasmu hanya 1 kilo, jangan mentel-mentel bilang sama kiri kanan. Ada yang 1 kilo emasnya, gak usah mentel. Di sana nanti emas injak-injak, permata yaspis, permata krisopras injak-injak.
Kalau sini mas kita mental lah, gak digantung sedikit di sini. Apalagi kalau laki-laki pakai masker agak sedikit dibuka kancingnya satu begini supaya kelihatan masnya. Ya puji Tuhan, gak apa-apa. Tapi bertobat sebelum terlambat. Gak usah pamer harta lah. Ya bersyukur yang punya harta, tapi gak usah pamer. Pamerkanlah imanmu dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ada rumah kita di sana, rumah masa depan. Ya, saya bangga sampai hari ini. Kadang-kadang kami kalau diskusi sama ibu pendeta ini, gimana ya gini-gini, ya lah, masih banyak orang tidur di bawah jembatan. Ya, masih banyak orang tidur di bawah jembatan kok. Kenapa banyak? Yang penting pengharapanku ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Bagiku itu sudah cukup. Bukan berarti saya anti rumah yang mentereng. Tapi kalau itu berkat yang Tuhan izinkan bagiku sampai masa tuaku, kusyukurilah itu sebagai anugerah. Karena masih banyak orang belum punya rumah sampai mati. Ya, masih banyak orang sampai mati tidak punya rumah. Yang mengerikan apa? Sudah di dunia ini tidak punya rumah, dia juga tidak punya rumah masa depan. Itu menjadi lebih berat lagi pergumulannya. Nah, kalau saudara dan saya mungkin sekarang tidak punya rumah yang mentereng, tapi ada rumah masa depan yang luar biasa. Haleluya. Itu makanya ku mau ke sana, jangan mau di sini terus. Makanya kalau nyanyi, ku mau ke sana, jangan dibilang ku mau di sini. Nyanyinya, ku mau ke sana. Kalau Tuhan datang, ku mau ke sana. Kalau Tuhan datang, ku mau di sana. Jangan mau di sini terus. Iya, trompet bunyi ku mau ke sana. Haleluya. Iya, jadi itu persiapkan diri. Banyak orang sekarang ini, kalau anak sudah mau lahir, persiapkan popok lah, persiapkan ini, tidak salah. Tapi banyak orang tidak persiapkan anaknya untuk masuk surga. Ya, saudara, ini penting nih. Kenapa? Kaya alam hualam, jadi sarjana alam hualam, jadi pejabat alam hualam, tapi mati pasti. Nah, kita harus ngerti ini. Mati itu pasti. Kalau mati kemana? Itu apa itu lagunya saudara kita gereja abang kita itu, gereja tua itu apa? Dung mate ho, tu dia ho. Kadang-kadang itu dinyanyikan, tapi kadang-kadang saudara